Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Yang kami hormati para guru-guru kami, teristimewa kepada Tengku Ustadz Abdul Somad, Ayah Jenib, dan guru-guru yang lain yang berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Malam ini saya atas Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, sudah maklum kami baru pulang dari Lampung. Terpilih Gus Yahya jadi Ketua Umum. Ada sebahagian di kita ini yang menyatakan leh abah harimau ngerut abah buya. Ini ada sebagian kita yang menyatakan seperti itu. Tapi bagi kami NU tetap seperti itu. Kalau berbicara tentang dakwah terkait dengan waktu malam, kalau saya bilang itu tidak boleh, maka saya akan berdosa. Karena dalam sejarah hidup saya, dakwah yang dimulai jam 2 malam itulah di Sibreh Ustaz Abdul Somad. Di masjid saya tahun yang lalu. Jadi beliau delay pesawat di Medan, urus ke airport. Di jam 2 malam baru mulai dakwah. Jadi kalau saya bilang enggak boleh dakwah malam kan salah saya dulu, harus bertobat kita. Jadi tidak ada salah dengan dakwah apakah malam ataupun tidak, tetapi bagaimana kita mengajak masyarakat kita untuk lebih lebih meningkat nilai-nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena sekarang ini ada dua hal yang menurut saya yang perlu kita perhatikan dalam konteks kita menyampaikan dakwah ini. Tadi sudah dibicarakan oleh Kepala Dinas Syariat Islam, kita fokusnya dakwah itu ke daerah perbatasan itu sangat tepat sekali. Sangat tepat sekali. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Kepala Kadis Syariat Islam itu betul adanya. Di Aceh Tenggara, 5 bulan yang lalu, itu Pak Sekda menyampaikan ke kami, 2019 masyarakat muslim itu 83, sekian di Aceh Tenggara. Tapi tahun 2000 itu tinggal 80, sekian. Jadi 3 angka turun. Sebab turunnya itu belum kita tahu kenapa. Ada yang menyatakan orang Islam di sana sudah enggak mau lagi beranak. Itu ada yang seperti itu. Ada yang menyatakan enggak, orang Muslim lebih banyak keluar, tidak mau tinggal lagi di Aceh Tenggara. Orang dari luar masuk ke Aceh Tenggara. Ini fokus kita. Dan apa disampaikan oleh Kadis Syariat Islam memang apa yang beliau sampaikan apa adanya. Kita tidak boleh berharap kepada Dinas Syariat Islam dalam konteks menjaga keislaman di daerah perbatasan itu. Jadi Pak Kadis Syariat Islam la yahya wa la yamun. Hana udib dan hana mati Dinas Syariat Islamnya. Tapi kita menginginkan semacam fasilitas saja kepada dai perbatasan itu tidak mungkin dipenuhi oleh Dinas Syariat Islam. Ada dai perbatasan kita yang rumahnya sangat terbatas. Tempat tinggalnya luar biasa. Ini sudah kami sampaikan sebagai dalam bentuk tugas MPU menyampaikan itu kepada pemerintah. Sudah kami sampaikan. Ada Pak Kadis yang mendengar di sini. Ternyata ada CSR yang sedang dibangun, apa sudah jalan saya tidak tahu. Tapi yang di depan kita sudah oke, jalan 21 rumah, 4 sekarang enggak tahu saya. Mungkin kita enggak ada silva.
Sehingga rumah dai perbatasan itu nggak bisa dibangun. Ini apalagi kita lihat perjuangan tadi disampaikan luar biasa. Ada kecamatan Loser itu tidak ada masjid kecamatan. Nggak ada di Aceh yang nggak ada masjid kecamatan. Itulah kecamatan Loser yang ada. Yang ada. Hal-hal yang terjadi di sana. Maka fokus ke sana sangat tepat. Tapi ada hal yang menghambat kita ke sana. Apa? Kita masih ada orang yang mendakwah orang Aceh sendiri didakwah. Ini yang membuat kita tidak dakwah ke sana. Mendakwah orang Aceh yang sudah Islam berkali-kali di sini. Masih ada pendakwah kita yang menyalahkan orang-orang Aceh yang sudah lama berislam di Aceh. Kapan kita ingin mengislamkan orang yang ada di Aceh Tenggara? Kalau kita di sini juga masih di Banda Aceh tanggap udayawai golongan Islam. Ini kapan yang harus kita terjun ke sana? Yang mestinya kita mengislamkan orang di sana. Tapi masih ada penceramah-penceramah kita yang membuat kita tidak bisa fokus ke sana. Kenapa? Karena masih ada yang mengkafirkan, ada yang menyalahkan, ada ini, ada itu. Di antara sesama kita yang ada di Banda Aceh ini. Di Aceh Besar, di Aceh Utara, di Aceh Pidi. Dan itu yang terjadi. Kenapa tadi kita tidak menghargai kearifan lokal? Seakan-akan keislaman itu baru datang ke Aceh. Alhamdulillah Islam sudah lama datang ke Aceh. Kalau ada sisi ibadat masyarakat kita yang sudah turun-temurun, insya Allah tidak salah. Para ulama kita sudah lama. Maka jangan kita mendakwah menyalahkan ini. Dan itu harus kita ambil kearifan orang-orang zaman dulu. Saya bertanya ke almarhum Abu Slimum, ayah daripada Walid Husaini. Kita tanya, Abu, ada dalil Abu nggak boleh pakai celana panjang? Karena Abu Slimum nggak boleh pakai celana panjang, harus kain sarung. Tidak boleh. Beliau katakan apa? Enggak ada dalil. Yang jadi dalil, Tunku Abi di Samalanga enggak pernah saya lihat pakai celana panjang. Itulah jadi dalil. Begitu ta'zim para ulama kita terhadap guru-gurunya. Ini yang tidak kita miliki oleh kita-kita sekarang ini. Nggak tahu saya, kita ingin mengajak orang kepada kebaikan, tapi kita mengingkarin perjuangan orang-orang yang sudah lama berjuang. Padahal kalau tidak ada para ulama-ulama itu, kita tidak akan ada seperti ini. Ini yang harus menjadi titik fokus kita. Apabila ini bisa, insya Allah kita akan bersama-sama datang ke daerah perbatasan untuk mengislamkan, menjaga teman-teman kita yang ada di daerah perbatasan. Kabeh. Sedikit lagi. Sekarang pegiat-pegiat dakwah kita hanya melihat Islam itu yang ada di Banda Aceh. Tidak melihat Islam yang ada di Danau Paris. Di Singkil, Danau Paris. Tidak dilihat. Bagaimana penderitaan umat Islam sekarang ini. Ini umat Islam kan ingin kemarin. Di Danau Paris itu satu rumah, ada yang Muslim, ada yang tidak Muslim. Dia yang Muslim mengantar ibunya yang tidak Muslim ke tempat beribadat secara agama mereka. Ini di follow up, di share. Kita sini menghujat anak itu. Hanali, apa ni dalam Islamnya? Kayak intat mai ke baru mau gereja. Itu berbeda dengan yang ada di Aceh. Di sana itu harus seperti itu, kecil hana Islam. Tengku menasah enggak ada, sektaris enggak ada. Jadi harus kita coba menghargai umat Islam yang ada di sana. Jangan sampai kita menghujat cara hidup umat Islam yang ada di Danau Paris. Mereka menangis. Datanglah kita ke sana, ayo kita ayomi.
sedikit-sedikit. Mudah-mudahan duduk kita pada malam ini mendatangkan keberkahan kepada Amin, kita semua. ya Rabbal Demikian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.